Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran ekonomi kelas 11 SMA. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang APBD. Kita mulai dari pengertian APBD. Menurut Permendagri nomor 21 tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran. Berdasarkan pengertian di atas, maka APBD yang dikeluarkan setiap tahun akan mencerminkan besaran pendapatan dan pengeluaran yang dibutuhkan untuk pengelolaan suatu daerah. Daerah yang dimaksud mulai daerah-daerah tingkat 2, kota dan kabupaten, dan daerah tingkat 1 yaitu provinsi. Kita lanjut, fungsi APBD. Fungsi APBD pada Permendagri nomor 13 tahun 2006 memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi otorisasi, 2 fungsi perencanaan, 3 fungsi pengawasan, 4 fungsi alokasi, 5 fungsi distribusi, 6 fungsi stabilisasi. Yang pertama, fungsi otorisasi. APBD bisa melaksanakan pendapatan dan belanja daerah di tahun yang bersangkutan. Otorisasi berarti pemberian kekuasaan pada pihak yang berwenang untuk melaksanakan anggaran, pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai APBD yang dibuat. Yang kedua, fungsi perencanaan APBD menjadi sebuah pedoman bagi manajemen di dalam hal merencanakan sebuah aktivitas atau kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 3. Fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan APBD menjadi sebuah pedoman untuk bisa menilai apakah aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Selanjutnya, nomor 4, fungsi alokasi. Fungsi alokasi APBD diarahkan untuk bisa menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran serta meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam perekonomian. 5. Fungsi distribusi. Fungsi distribusi APBD adalah uang rakyat, maka penggunaannya pun harus digunakan untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat di daerah yang bersangkutan. Penyusunan APBD ini harus bisa mendukung berbagai aktivitas daerah yang menjadi contoh kegiatan memajukan kesejahteraan umum daerah yang bersangkutan. Yang terakhir, nomor 6, fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian pada suatu daerah. Kita lanjutkan, tujuan APBD. APBD disusun sebagai pedoman pemerintah dalam mengatur penerimaan serta belanja daerah. Berikut beberapa tujuan APBD, diantaranya: A. Membantu pemerintah dalam mencapai tujuan fiskal. B. Meningkatkan pengaturan atau juga koordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah. Baik, kita lanjutkan sekarang mekanisme penyusunan APBD. Mekanisme penyusunan APBD dapat dirinci sebagai berikut. 1. Pemerintah daerah menyusun RAPBD, rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian yang nomor 2, pemerintah daerah akan mengajukan RAPBD tersebut kepada DPRD untuk dirapatkan apakah RAPBD tersebut disetujui atau tidak, atau akan mendapatkan revisi. 3. Jika DPRD memutuskan untuk menyetujui RAPBD, maka RAPBD akan disahkan menjadi APBD. Kemudian yang nomor 4, APBD ditetapkan dengan perda paling lambat 1 bulan setelah APBN disahkan. Nomor 5, perubahan APBD ditetapkan dengan perda paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya anggaran. 6. APBD yang telah ditetapkan dengan perda disampaikan kepada gubernur bagi pemerintah kota atau kabupaten
dan kepada Presiden melalui Mendagri bagi pemerintah provinsi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang komponen anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Silahkan Anda perhatikan secara seksama contoh APBD pemerintah Kabupaten X pada tahun 2011 sampai 2013. Secara umum, APBD akan memuat dua komponen besar, yaitu pendapatan dan pengeluaran atau belanja. Baik, kita akan bahas secara mendalam dua komponen tersebut. Yang pertama, pendapatan daerah. Pendapatan daerah didapatkan dari A. Pendapatan asli daerah, B. Dana perimbangan, C. Pendapatan daerah lain-lain yang sah. Sedangkan pendapatan asli daerah didapatkan dari pajak daerah yang berupa PBB, pajak cukai, pajak penghasilan, dan lain-lain. Pendapatan asli daerah juga berasal dari retribusi daerah seperti perizinan mendirikan usaha, tempat rekreasi, parkir. Pendapatan asli daerah juga berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Sedangkan dana perimbangan berasal dari dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak, dan dana alokasi umum atau DAU, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk block grant, yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Dana perimbangan juga berasal dari dana alokasi khusus atau DAK. DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional seperti pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, pendapatan daerah lain-lain yang sah yang terdiri dari hibah, dana darurat, dana bagi hasil dan provinsi dan pemda lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya, dan lain-lain sebagainya. Kita lanjutkan komponen berikutnya, yaitu pengeluaran APBD atau belanja APBD. Pada dasarnya dibagi dua, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung yaitu belanja yang tidak memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan. Belanja tidak langsung biasanya terdiri atas belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi, kabupaten, kota atau pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi, kabupaten, kota, dan pemerintah desa dan partai politik, juga belanja tak terduga. Sedangkan belanja langsung yaitu belanja yang memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan daerah. Belanja langsung ini terdiri dari beberapa komponen yang lebih kecil lainnya, yaitu belanja pegawai termasuk honorarium PNS, honorarium non PNS, uang lembur, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS. Selain itu, belanja langsung juga termasuk belanja barang dan jasa serta untuk belanja modal. Kita lanjutkan pengaruh APBD pada pembangunan ekonomi daerah. APBD yang merupakan suatu rencana dalam pembangunan suatu daerah tentunya akan memiliki pengaruh atas beberapa sektor perekonomian yang ada di daerah tersebut. Oleh sebab itu, penyusunan APBD harus memperhatikan perencanaan pembangunan ekonomi. Berikut beberapa kesimpulan dari kajian pengaruh APBD terhadap pembangunan ekonomi sebagai berikut. A. Mengenai dampak dari pengolahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD mempengaruhi perekonomian yang dimiliki, kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah. B.
mampu mereduksi tingkat kemiskinan yang ada di suatu daerah secara signifikan. C. Mempengaruhi terhadap pengurangan atau penanggulangan masalah pengangguran yang dimiliki di daerah masing-masing. D. Mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi secara signifikan melalui alokasi APBD. Demikian pembahasan kali ini. Dapat kita buat kesimpulan yang pertama, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. 2. Fungsi APBD pada Permendagri nomor 13 tahun 2006. APBD memiliki beberapa fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. 3. Komponen APBD terdiri atas pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan terbagi atas pendapatan daerah yang terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan daerah lain-lain yang sah. Belanja daerah terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. 4. APBD yang merupakan suatu rencana dalam pembangunan suatu daerah tentunya akan memiliki pengaruh atas beberapa sektor perekonomian yang ada di daerah tersebut. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.